dengan tulus ikhlas hamba mengimbau agar bagus mursyid pendamping bi barakati bi zazati bi karamati Syabdur Rahman Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat guru mursyid tentang meningkatkan keseragaman amalia dan soliditas serta kewaspadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini, maka dengan tulus ikhlas hamba mengimbau agar bagus mursyid
pendamping, badal akhir, hak, serta pengurus lainnya. Juga ikhwan akhwat jawiyah al-khairiyah yang kesemuanya di bawah bimbingan Abah agar selalu pertama meningkatkan kualitas kesadaran dan keikhlasan untuk melaksanakan keseragaman amaliyah, talqin, baik atau tawasul, khotamah, manaqiban maupun ibadah lainnya, serta berusaha menjadi panutan bagi jamaah TKN khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedua, meningkatkan rasa solidaritas, persatuan dan kesatuan serta kerjasama dalam kebersamaan untuk mengamankan, menjaga kemurnian dan melestarikan TKN berikut tanbih dari Abah. Tiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap sikap, ucapan maupun perbuatan atau tindakan agar tidak bertentangan dengan amanah Abah Guru, juga peraturan agama dan negara, serta terus-menerus membina amaliyah secara positif terarah guna mempertahankan kemurnian amanat TKN. 4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur amaliyah serta tanbih dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. 5. Meningkatkan melaksanakan tugas kewajiban dan hal lain yang diperintahkan maupun yang dianjurkan dengan sepenuh hati, serta selalu menghormati tiap-tiap keputusan yang dibuat oleh Abah Guru dengan sikap berserah diri, guna menghindari perpecahan, polemik maupun konflik. 6. Menjaga diri agar tidak berbuat yang bertentangan dengan petunjuk, pedoman, tuntunan, bimbingan, dan pengajaran yang telah ditetapkan dalam amalan TKN, baik yang dilakukan secara personal atau pribadi maupun berjamaah. Bagi mereka yang melakukan penyimpangan atau mengadakan rekayasa terhadap hal tersebut, maka Abah Guru tidak bertanggung jawab dunia akhirat, dan segala akibat yang timbul karena menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Demikianlah agar segenap murid
TGN Jamiah Al-Khairiyah mengetahui, memahami, dan melaksanakan isi maklumat ini dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Wa'alaika tawakkalna wa ilaihi masyir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 pasal yang harus ditaati oleh setiap murid TGN. 1. Baik sangka kepada gurumu dan selalu ingat kepadanya. 2. Berbuat baiklah kepada keluarga gurumu paling baik. 3. Berdekatkanlah dengan gurumu dalam hal menerima ajarannya dan beramal. 4. Bergaulah dengan pergaulanmu yang disenangi oleh gurumu. 5. Hikmatilah gurumu dalam arti yang luas. 6. Berterus teranglah kepada gurumu dalam segala hal. 7. Meminta obat penyakit batinmu hanya dari gurumu. 8. Menghormati, membesarkan makom gurumu lahir dan batin. Tidak boleh bertentangan setiap diperintahkan oleh gurumu. Senantiasa harus menurut perintahnya dengan patuh dan rela. 9. Menerima keberkahan disebabkan dengan berkat dari gurumu. 10. Tidak boleh banyak bicara di hadapan gurumu. 11. Tidak boleh menyiarkan segala rahasia guru. 12. Bersegeralah, cepat-cepatlah mengerjakan perintah gurumu bila kamu diperintahkannya. Segeralah dengan kesungguhan setiap mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Bersegeralah pula dan kesungguhan menolak dan menghindar, meninggalkan segala macam larangannya, kemungkaran dan kemaksiatan, karena dikhawatirkan datangnya ajal sebelum keburu tobat. Setiap murid senantiasa harus menjaga dan memelihara dirinya beserta keluarganya. 1. Bergaul dengan sahabat atau ikhwan yang baik budi pekertinya. 2. Berzikir kepada Allah secara permanen, dawam, tetap lazim dan istiqomah. 3. Bermusyahadah, konsentrasi pikiran dikala berzikir. 4. Menjaga panca indera dengan teliti, selalu ingat kepada mati. 5. Menjauhi hal-hal yang menghambat jalannya kebenaran. 6. Menjauhi diri dari kawan-kawan yang buruk perilakunya. 7. Mengambil kehidupan hidup sekedar perlu dari yang halal. 8. Menggunakan waktu hanya untuk kemanfaatan. 9. Qanaah dan muhasabah terhadap diri sendiri. 10. Selalu ingat dan mengingatkan orang kepada akhirat. 11. Tawadu, takwa, istighfar, juhud, menyimpan rahasia. 12. Mengerjakan sholat fardu di awal waktu, senantiasa berjamaah, tidur dalam keadaan
wa ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bihtika wa tiban sunnatina rasulika habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalimna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' antakulana 'inda al-awwalina wal akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'j'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min bayni yadayya nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa 'an dhilli nuran yawmal qiyamah. Allahumma ij'alna nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika warzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa amnir lisani bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ta'atika. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amra, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma wa tahiyyatan fi salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap puji yang sempurna dan sanjungan yang sesungguhnya adalah tak milik Allah yang mengasihi abdi-abdinya, yang meninggikan derajat bagi yang berbakti kepadanya. Rahmat dan salam yang utama semoga tetap bagi Nabi yang paling afdal, yaitu junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperbuat dengan mukjizat yang diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan juga bagi semua keluarganya dan bagi semua sahabatnya serta bagi aulia Allah yang telah ditinggikan derajatnya dengan diberi bermacam-macam keramat. Amma ba'd, maka ini adalah sebuah kitab yang sangat ringkas menceritakan tentang manaqibnya Sultanul Auliya wa Imamul Ulama Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhun nurani, yang merupakan kutipan dari kitab Tablighul Qadir fi Manaqib Asy-Syaikh Abdul Qadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua rekan-rekan yang bersedia membaca ataupun mendengarkan dengan disertakan mengagungkan kepada yang memiliki manaqib ini. Tuhan yang Maha Suci menurunkan rahmat kepada kita sekalian serta menjauhkan kita dari bahaya di dunia dan di akhirat, dikabulkannya setiap maupun kita dan diberinya keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Mengkawal yang pertama menceritakan nasab silsilah Syekh Abdul Qadir.
bahwasanya Said Al-Qadir adalah putra Abi Saleh dan Nabi Dawudi, putra Abdullah, putra Yahya Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Sani, putra Abdullah Sani, putra Musa Zun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musanna, putra Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dengan Siti Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang ternyata jelas bahwa silsilahnya Said Abdul Qadir adalah nasab yang sangat utama dan agung, sehingga bagian ulama membuat tawasul bagi Said Abdul Qadir dengan ayah-ayahnya dalam menghasilkan bermacam-macam permaksudan seperti yang di bawah ini. Ya Rabbana bil halikali nurani al-bati Abdul Qadir Jailani usuk bina nahjal hidayati wahmina min kulli syarri min syarri kulli mu'anidin awjani bi abi abilai badil karbana wa bi hawaiji amdikal warhani wa bi hindika junta ilahi awdini wa ta'alna bi bahri al-bahabbati bil qurbil abdillahi wa dawi illati wa yahya qalbil bil ibani Muhammad wa abi Dawud al-Iksini tawab al-baha wal quddi bil admani bi abi Abdillah al-Asri sanana wa liwadina bahbat dengan nuqsani wa tubbina bi kulli ma qaddasahu bil judi Musa bi khairi jilani wal mahdi Abdillah al-Lisani ma dorikini summa kini bimani bil anwar al-hasani musamna nawirat aqli wa la taqrubni lil aqwan wa bi alwabi awwab lubdil bahir jubtin nabi al-mutlaq al-adnan hasan al-zaki imam al-mutfado hamil waba qasin al-hasan yasir lana kullul umuri wa amina min kulli hammin aw bala'awan. Mencoba kedua menceritakan kelahiran Said Abdul Qadir. Beliau dilahirkan di negara Jailan, sebuah negara bagian Daud Islam, pada malam pertama bulan Ramadan tahun 470 Hijriah, dan meninggal dunia di negeri Baghdad pada tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah. Jadi usia beliau adalah 91 tahun. Pada malam kelahiran beliau terdapat 5 keramat atau keajaiban. Pertama, ayahnya Said Abdul Qadir yaitu Abi Saleh dan Nabi Dawudi bermimpi kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diiringi oleh para sahabat dan imam-imam mujahidin dan para wali. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Abu Saleh, engkau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak lelaki yang ia adalah anakku dan kesayanganku, dan juga kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mendapat pangkat yang tinggi dalam derajat kewalian seperti aku, ketinggian aku dalam derajat kenabian." Kedua, nabi-nabi lain juga setelah Rasulullah SAW masing-masing menggembirakan hati ayahanda Said Abdul Qadir bahwa beliau akan mempunyai putra yang bakal menjadi sultanul auliya. Juga semua wali selain Imam Ma'sum berada di bawah derajat putranya, dan telapak kakinya bakal diletakkan di atas pundak semua wali, dan para wali yang tunduk kepadanya, beliau akan naik derajat kewaliannya, sedangkan yang tidak tunduk kepada beliau akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat kewaliannya. Ketiga, tidak ada bayi yang dilahirkan pada malam kelahiran Said Abdul Qadir di negara Jailan selain semuanya lelaki, sebanyak 1.100 bayi, dan semuanya diangkat menjadi wali
sebagai pengiring Said Abdul Qadir Jailan. Keempat, Said Abdul Qadir sejak dilahirkan tidak mau menyusu di siang hari pada bulan Ramadan dan baru mau menyusu di waktu berbuka puasa. Kelima, pada pernikahan Said Abdul Qadir terlihat bekas tapak kaki Rasulullah SAW, yaitu bekas injakan Rasulullah ketika beliau hendak menaiki buruk pada malam Mi'raj, seperti yang akan diceritakannya di atasnya. Kemudian juga ketika Said Abdul Qadir dilahirkan disertai dengan cahaya yang sangat terang benderang, sehingga tak ada seorang pun yang kuat menatapnya. Adapun usia ibunda beliau waktu itu 60 tahun, itu pun suatu hal yang luar biasa. Allahumma tur nafahatan wa ana alaih wa bidana bil asra'il lati awda'tuha ladai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadiril alim, al-fatiril hakim, al-jawadil karim, ar-rabbir rahim, mumzil dzikril hakim, wal qur'anil azim, ala mab'uth bidinil qayyim wa siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabihil akhyaril muntakhabin wa salama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wa qala jaa fil haditsil qudsi yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala saya'lamu ahlul jam'il yawma min ahlil karam. Qila man ahlul karam ya Rasulullah? Ahlu majalis dzikri fil masajid. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita takzimkan, kita muliakan, kita hormati bersama guru besar kita Syekhul Mukarram Syekh Abdul Rahman radhiyallahu. Semoga selalu dicurahkan rahmatnya kepada beliau, ditempatkan pada tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tak lupa kepada Khalifatul Syekh Mursid Haji Mu'alim Tabrani, jadi anaknya dan juga insya Allah muridnya yang sebagai penerus insya Allah di Jawih Al-Khairiyah ini untuk melanjutkan perjuangannya seperti halnya para sahabat ketika Rasulullah wafat,
maka terus berlanjut perjuangannya, berpegang teguh kepada tauhidnya, dan senantiasa syiar Islamnya ke pelosok seluruh dunia untuk menyelamatkan, selamat dan menyelamatkan dunia sampai akhirat. Juga insya Allah mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan walafiat, panjang umur. Juga insya Allah kepada para badalnya, badal talqin, badal hal, badal qaulnya, serta tak lupa kepada jamaah ikhwan dan akhwatnya, mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan insya Allah ketetapan hati, serta dawam di dalam mengamalkan ajaran thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan mudah-mudahan insya Allah hadirnya kita di pengajian akbar tingkat bulanan ini adalah insya Allah untuk penutupan sementara, karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan. Ibnu Rajab mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu jauh-jauh hari di bulan Rajab ini, kata beliau, adalah bulan di mana kita menanam kebaikan. Bulan Sya'ban di mana kita menyirami dan memupuk kebaikan dan amal soleh. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita panen kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada utusan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, sampai kepada al-ulama warasatul anbiya di akhir zaman. Mudah-mudahan sampai kepada kita yang diakui umatnya, yang senantiasa berusaha untuk selalu taat patuh terhadap ajaran-ajarannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti tuntunan hidayah risalahnya. Kita sadari bersama bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta dirahmati, mudah-mudahan hadirnya kita Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni salah dan dosa kita. Amin. Kehilapan kita, dan juga insya Allah memperbaiki amal-amal kita, serta diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barokah kehidupannya, barokah hartanya, barokah keluarganya, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan insya Allah juga di akhir hayatnya mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Lalu beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan bulan ini adalah bulan yang aman, yang penuh dengan keamanan, dan hati kami penuh dengan keimanan. Ya Allah, jadikan bulan ini adalah bulan yang penuh keselamatan, dan hati kami penuh dengan keislaman. Masya Allah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulannya baginda Rasul. Maka bulannya baginda Rasul, apa yang harus kita lakukan adalah mengingatnya kepada beliau. Ingatan kita kepada beliau
adalah memperbanyak sholawat yang Allah contohkan. Kalau Allah perintahkan suatu amal ibadah, dia tidak lakukan. Diperintahkan oleh Allah. Semuanya diperintahkan. Tapi ada satu hal amalan yang Allah perintahkan, Allah juga kerjakan. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat, para malaikat bersolawat. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Masya Allah. Malaikat bersolawat. Masya Allah. Allah pun yang menyuruhnya juga mengerjakan bersolawat. Siapa umatmu yang membaca solawat 1 kali, Allah akan balas dengan 10 kali solawat. Masya Allah. Kita lihat malaikat-malaikat yang hebat. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Dia pun menghadap kepada Rasulullah SAW. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, siapa di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali setiap harinya, maka aku akan tuntun tangannya dan membimbingnya untuk melintasi Shiratal Mustaqim secara cepat. Masya Allah. Secepat kilat barqun latif. Masya Allah. Mikail juga menghadap kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa umatmu yang memperbanyak salawat kepadaku, aku akan memberikan minum dari telagamu. Israfil juga menghadap Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapa di antara umatmu yang membaca salawat kepadaku, aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak akan pernah mengangkat sujudku sampai umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Ijrail pencabut nyawa datang juga kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapa di antara umatmu yang selalu memperbanyak salawat kepadaku, aku akan mencabut nyawanya dengan selembut-lembutnya cabutan, seperti yang aku mencabut nyawanya para nabi. Masya Allah. Dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Aku dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang mana? La ilaha illallah yang ada tuntunannya dari gurunya. Siapa? Al-Mursyid wa yadullu ila siratil mustaqim. Inilah yang akan bisa membersihkan hati. Wa tazkiyati nufusihim, mensucikan jiwa. Wa isalihim ila hadratil ilahiyah, mengusulkan maksud-maksud tujuan ibadah sampai kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagai murid thariqah selalu 4 hal yang harus selalu diingat. Apa? Ketika kita saya menghadap di hadapan Bapak Guru, dibawa oleh kebodohan. Kalau dibawa oleh kebodohan, pasti kita selalu belajar. Jangan sampai bodoh terus. Artinya adalah menyuruh kita untuk pintar. Jangan bodoh. Berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh. Nah ini maksud. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, insya Allah yang saya bawa adalah dosa per dosa. Yang saya bawa adalah dosa per dosa. Kalau yang dibawa adalah dosa per dosa, seorang murid thariqah akan selalu itu menetapkan tentang pertobatannya, selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini ternyata rahasianya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar inilah adalah makom kita, makom tobatnya. Makom tobat inilah yang harus kita perbaiki. Jangan-jangan makom tobatnya belum sampai kepada tobat yang betul-betul tobat. Yang dimaksud dengan tobat an-nasuha. Rasulullah mengatakan sahabatnya, atadruna man ta'i, tahukah kalian orang-orang yang bertobat itu? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa man taba wa lam yata'alam ilman falaysa bita'ibin. Siapa yang bertobat kemudian dia tidak mengiringinya dengan talabul ilmi, bukanlah termasuk orang yang bertobat. Jadi tobat bukan saja dari dosa perdosaan, tapi juga dari kejahilan atau kebodohan. Karena itu yang dibawa adalah kita dibawa oleh kebodohan. Dibawa kebodohan, mau belajar, mau apa itu, menghadiri pengajian majlis akbar terutama ini. Apa yang kita peroleh? Ada sabda Rasulullah yang selalu disampaikan oleh para habaibnya. Duduknya kita hadir di majlis zikir, majlis ilmu ini, itu lebih baik daripada kita meningok 1000 orang sahabat, 1000 a'naqahum wa tadribu a'naqahum. Qala bala zikrullahi ta'ala. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, maukah kalian aku kabarkan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, sebaik-baik amalan untukmu, wa azkaha inda malikikum, yang lebih suci di sisi raja kalian, wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum, lebih tinggi derajatnya di sisi Tuhan. Wa khairukum min infaqil dhahabi wal warid, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairukum min an talqa aduwakum, lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh. Fatadribu a'naqahum, kalian penggal leher musuhmu dan musuhmu memenggal leher. Wa fi fu'ad sabab, wa fi sabab lugat, wa fi lugat sirah, wa fi sirah anak. Itu dibuka di dalam Al-Quran. Jangan kita tidak menjalani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saja dengan zikrullah disehatkan hati saya. Bapak-bapak. Iya. Kita